Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibnu Istiqomah dengan NIM C0304211068 kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Algae yaitu sistem pakan tertakar otomatis untuk budidaya ikan nila merah berbasis IoT dari kelompok 11 yakni Algae 11 untuk menunjang uji kompetensi pemrograman. Nah, selanjutnya di sini ada job desk saya sendiri, yaitu sebagai treasurer, yaitu atau bisa disebut bendahara. Yang pertama, membuat anggaran biaya proyek dan memastikan ketersediaan dana sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedua, mengatur penerimaan dan pengeluaran kas proyek, serta mengelola arus kas agar proyek berjalan lancar tanpa kekurangan dana sekalipun. Yang ketiga itu membuat laporan keuangan proyek secara berkala. Jadi setiap ada pembelian barang, baik itu barang kecil ataupun barang yang besar, itu pasti akan saya catat. Dan terakhir itu memantau dan mengendalikan pengeluaran proyek agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita benar-benar meminimalisir anggaran yang begitu besar dan tentunya ini sesuai kesepakatan dengan anggota lain agar tidak menjadi beban bagi mereka. Nah, di sini ya yang ketiga itu ada konsep dari logika fuzzy yang kami gunakan dalam sistem IoT ini. Jadi di sini ada fungsinya yaitu dari input yang kami gunakan di input, lalu variabelnya ini ada tiga yaitu ada suhu, pH, dan kekeruhan. Nah, di sini sensor-sensor ini yang mengukur ya dari kolam ikan tersebut. Nah, di sini ada himpunan fazinya. Kalau dari suhu ini normal, dingin, panas. Kalau dari pH ini netral, asam, basa. Kalau dari kekeruhan yaitu jernih dan pur. Adapun range atau nilainya yaitu kalau dari suhu ini 20-30, jika dari pH ini 1-14 dan jika kekeruhan 1-25. Dan di sini adapun domainnya jika suhu dengan normal, domainnya ini 25-30. Lalu jika suhunya dingin, domainnya ini kurang dari 24. Lalu jika suhunya panas, domainnya berarti lebih dari 30. Adapun untuk variabel pH, ini domainnya untuk yang netral itu 6-9, untuk yang asam itu 1-5, dan untuk yang basah 10-14. Lalu selanjutnya ada kekeruhan. Jika ia jernih, domainnya itu 1-25. Jika ia keruh, domainnya lebih dari 25. Adapun di sini aturannya ya bisa dibaca dari R1 hingga R18. Nah, selanjutnya sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kerja dari alat yang kami buat. Nah, di sini ada flowchart-nya ya. Jadi di sini flowchart-nya ini yang pertama tentunya memulai alat yaitu dengan mengonkan sistem. Lalu di sini diberi input variabel suhu, pH, dan pH. Nah, di sini inputnya kita dapat dari mana? Tentunya dari yang tadi sudah saya jelaskan dari sini konsep logika fuzzy-nya. Yakni di sini ada aturannya, ada suhunya tadi, ada pH, ada kekeruhan, dan uh, waktu yang keluar. Jadi waktunya ini sebagai hasil daripada input suhu, pH, dan kekeruhan. Nah, di sini ada contohnya misal R1. Suhunya dingin, pH-nya asam, kekeruhannya jernih. Maka waktu yang keluar ini 7 second. Jadi waktu yang keluar untuk mengeluarkan pakan ikannya itu selama 7 second. Nah, lalu di sini ada selanjutnya fuzzy sets. Suhu normal, dingin, panas, pH netral, asam, basa, kekeruhan, jernih, dan keruh. Nah, di sini tadi ya saya jelaskan fuzzy setnya itu apa. Lalu di sini yang ketiga ada range dan domain. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga.
untuk nilainya itu dari range-nya, dari rentangnya berapa sampai berapa, dan domainnya itu berapa. Lalu jika ini semua sudah terlaksana, maka selanjutnya akan diproses di fuzzy logic process. Nah, di sini akan diproses ya tadi. Nah, dia akan membaca jika suhunya dingin ataukah panas atau normal, dan juga di sini dicek juga pH-nya apakah asam, netral atau basa, dan kekeruhannya apakah jernih atau keruh. Yang nanti akan menghasilkan nilai waktu keluarnya yang ada pada alat kami yaitu FTC. Nah, lalu selanjutnya, jika fuzzy logic prosesnya berjalan dengan lancar, maka akan lanjut ke proses complete. Nah, di sini untuk mengecek kembali keseluruhan uh, untuk komplisitas input nilai yang sudah dimasukkan apakah sudah benar. Jika benar, maka selesai. Jadi jika sudah selesai, nanti akan muncul nilai dari suhu-suhu yang sudah diterapkan tadi. Jadi kan sudah ada sensor suhunya, pH dan keruhan, nanti akan muncul di layar LCD sebagai laporan. Namun di sini jika ia tidak selesai, maka ia akan berbalik lagi ke fuzzy logic process. Nah, di sini ada pun 3D design yang kami buat ini seperti ini hasilnya. Jadi di sini ada tempat pakan ikannya dimasukkan ke sini, lalu ia akan masuk di sini. Untuk selanjutnya di sini akan diputar oleh motor DC yang nanti akhirnya ia akan terlontar seperti itu. Dan di sini tentunya terlontarnya pakan ikan sesuai dengan yang tadi ya, dengan input dari fuzzy. Apakah ia terlontar setelah berapa sekian detik, apakah sudah sesuai. Jika sesuai, pasti akan terlontar dengan sendirinya. Selanjutnya di sini ada codingan dan hasil. Nah, di sini ada pun aplikasi yang kami gunakan untuk memantau dari jarak jauh ya, yaitu dengan menggunakan Blink. Sini sangat mudah sekali digunakan. Mengapa kami memilih Blink? Karena ya sangat mudah digunakan dan juga sangat fleksibel, bisa di mana saja dan kapan saja. Dengan internet ya syaratnya. Sini ada kita bisa melihat pH-nya berapa, lalu ada sensor kekokohannya ini TDS, dan juga ada sensor suhunya. Sini ada pun codingannya nanti akan tampilkan di kode editor. Sebentar saya lihatkan. Nah, seperti ini untuk codingannya. Namun di sini untuk pemrograman saya tidak ikut terlibat. Jadi saya tidak begitu paham untuk codingannya ini. Tapi di sini sudah ada penjelasan dari setiap barisnya. Sini sudah terlihat ya, kalau untuk ini bagian sini input-input ini untuk mengimpor pustaka, lalu di bawahnya ada untuk mendefinisikan, lalu selanjutnya untuk menginisialisasi objek yang kami gunakan untuk komponennya, dan di sini di bawah-bawahnya ada input untuk pinnya, lalu ada alamatnya juga. Nah, di sini ada untuk variabel suhu, untuk pH dan kekeruhan, lalu ada juga untuk waktu keluarnya pakan. Nah, di sini fuzzy logic-nya digunakan untuk bagian suhu, pH, dan kekeruhan. Nah, di sini sudah ada
sampai 18 ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Adapun di sini kesimpulannya dari project yang kami buat, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan tadi, disimpulkan bahwa sistem pakanikan IoT otomatis ini masih terus bisa dikembangkan untuk meningkatkan kinerjanya. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain menggunakan sensor tambahan untuk mengukur parameter air lainnya seperti kadar amonia dan nitrat. Yang kedua, mengembangkan algoritma yang lebih canggih untuk menentukan jumlah dan frekuensi pemberian pakan. Dan terakhir, mengintegrasikan sistem dengan sistem aquaponik. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.